Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir-zikir, istighfar, salat dan doa adalah merupakan kunci rahasia ketuhanan sebagai pekerjaan suluk yang dikerjakan oleh para salik. Taftazani menerangkan, apabila seseorang telah mencapai akhir pekerjaannya illallah dan fillah, pasti ia akan tenggelam dalam lautan tauhid dan iman, sehingga zatnya selalu dalam pengawasan zat Tuhan. Ketika itu orang tersebut fana dan lenyap dalam suatu keadaan. Masih wallah, apa yang bersifat bukan Tuhan. Ia tidak melihat dalam wujud alam ini kecuali Allah. Fana dalam tauhid ini sebenarnya sudah disindirkan dalam sebuah hadis. Orang-orang mutaqarrabin tidak dapat mendekati Tuhan dengan hanya menjalankan segala ibadat yang diperlukan, tetapi mereka dapat mendekatinya dengan memperbanyak ibadat sunnah. Demikian banyaknya ibadah sunnah mereka hingga Tuhan mencintainya, dan apabila Tuhan telah mencintainya, pendengaran Tuhan menjadi pendengarannya. Jalin menjalin, dan oleh karena itu tarik ilmu, irfan, keadaan, jamal dan kamal berjalin-jalin menjadi satu. Dan apabila ia sudah menjadi satu, tidak ada lagi yang batil di depan dan di belakangnya. Tidak ada yang menyeleweng pada permulaan dan kesudahannya. Seluruh alam tidak dapat mengubah lagi suatu yang sudah merupakan hasil daripada rahasia Tuhan itu. Dari hasil riadah dan mujahadah, mereka memperoleh kasyaf, terbuka tabir rahasia, dan mereka itu menjadilah wali Allah. Wali-wali Allah yang memperoleh kasyaf dengan segala alam luas di langit, di bumi, serta segala kunci rahasia ketuhanan adalah diperolehnya di dalam zikir atau dalam solat, lebih-lebih di dalam sujud, karena seorang hamba mendekati Tuhannya ketika sujud. Dari itu firman Allah Ta'ala, wasjud wa qatarib, Al-Alaq 19, dan sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Allah. Dalam sebuah hadis menyebutkan, sesungguhnya hamba apabila berdiri pada solat, maka diangkatkan Allah akan tabir hijab antaranya dan antara hamba. Tuhan menghadapi hambanya, wajahnya, dan berdirilah para malaikat dari sejak kedua bahunya sampai ke udara. Bersolat mereka itu dengan solatnya dan mengucapkan amin atas doanya. Bahwa orang yang mengerjakan solat itu bertadaburanlah ke atasnya kebajikan dari puncak langit sampai kepada belahan kepalanya, dan memanggillah seorang pemanggil. Jikalau tahulah orang yang bermunajat ini dengan siapa ia bermunajat, niscaya
tidaklah berpaling pikirannya kepada yang lain, bahwa segala pintu langit itu dibukakan orang yang mengerjakan sholat, dan Allah Azza wa Jalla berbangga kepada para malaikat dengan hambanya yang bersolat itu. Hai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah berdiri di hadapanku sebagai orang bersolat dengan tangisan. Akulah Allah yang mendekati dari hatimu, dan dengan gaib engkau melihat akan aku. Inilah sebagian yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Apabila kita berdoa, maka akan menguatkan iman, menenangkan hati, serta menjernihkan hati, menghilangkan putus asa, mengurangi gundah gulana, menggiatkan kita bekerja, menambah kegemaran kita beribadah dan beramal soleh, membuat rezeki, membuat adab dan akhlak lebih halus, dan membuat orang yang selalu berdoa menjadi sabar, menghilangkan was-was di dalam hati, dan juga dapat menolong dari segala macam penyakit, meresapkan rasa ketuhanan, di mana seseorang di dalam berdoa merasa seperti berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan doa seseorang dapat mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya kenal dan mencintai dengan sebaik-baiknya. Dan dengan doa dapat merasa benar-benar adanya Tuhan, di mana ia merasa melihat Tuhan di dalam hatinya.